mau camping. Masih ngantuk. Hai semuanya, selamat berjumpa kembali di Ben Channel. Kali ini kita berkesempatan untuk mengikuti Kembar Vol 6 Landwolf Eclipta Indonesia di Dalem Prabu, Magetan, Jawa Timur. Karena lokasi camping kali ini lumayan jauh, sekitar 140 km dari Jogja dengan jarak tempuh kurang lebih 3,5 jam, maka kita putuskan untuk prepare semua dari subuh supaya tidak kesiangan sampai tujuan. Doakan kita supaya selamat sampai tujuan dan kembali lagi ke rumah, serta jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Selamat menyaksikan. Hari ini kita mau berangkat untuk acara Kembar ke Jawa Timur, ke Dalem Prabu, Jawa Timur. Kita berangkat dari rumah jam 6.30. Sebelum berangkat nanti kita mau mampir beli gudeg dulu buat bekal di sana. Lalu perjalanan sekitar berapa jam ya? 2,5 jam. Kalau lancar sekitar 2,5 dan 3 jam. Belum berangkat kita mau doa dulu, doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanannya lancar dan kita selamat sampai tujuan dan kembali lagi ke rumah. Kita mampir sebentar buat beli gudeg langganan kita, tepatnya di Gudeg Basah Buyanto yang berlokasi di Pasar Magangan. Beli gudeg di sini harus ekstra sabar karena antrinya lumayan panjang ya. Setelah antri 1 jam, gudeg pesanan kami selesai dibuat dan kami siap melanjutkan perjalanan.
Alhamdulillah, tepat pukul 11.30 kita sudah memasuki area TPR. Mundur 1,5 jam dari estimasi karena beberapa jalan yang sedikit macet. Kita bayar tiket retribusi dulu ya. 2 dewasa, 1 anak-anak. Oh ya. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Alhamdulillah Bapak petugas retribusinya baik, jadi kita dapat diskon 10.000 untuk anak-anak, digratisin nggak perlu bayar. Tepat pukul 11.45 kita sudah memasuki area parkir Dalam Prabu, Magetan, Jawa Timur. Ini adalah camping pertama kita di area Jawa Timur bertepatan dengan Kembar Land Wolf Eucalypta Indonesia volume ke-6. Lokasi Dalam Prabu tempat kita camping hanya berjarak kurang lebih 200 meter dari Telaga Sarangan. Telaga Sarangan sendiri atau dikenal lagi dengan Telaga Pasir adalah ikon wisata yang ada di Magetan, Jawa Timur. Telaga Sarangan sendiri berada di ketinggian 1200 mdpl dari lereng Gunung Lawu, Magetan, Jawa Timur. Sampai lokasi kita disambut meriah oleh para founder dan panitia Kembar yang sudah ada di sana. Ada Om Jono, Om Diki, Om Hara, Om Ragil, dan om-om semua yang ada di sini. Aja, masuk vlog. Masuk vlog. Wah, hai. Halo. Hai. Halo. Halo. Wah, pakai drasul tendanya Om Jono. Wah, keren. Banyak yang datang nih. Sebelumnya kita registrasi tanda kehadiran dulu, dan setelah itu kita menentukan tempat lokasi pemasangan tenda kita. Kali ini kita menggunakan tenda Land Wolf Eucalypta Indonesia tipe upgrade yang sudah ada pintu belakangnya. Oh iya, sampai lupa. Lokasi tenda kita kali ini berdekatan dengan tenda Om Catur dan Tante Rida, peserta Kembar volume 6 Land Wolf Eucalypta yang sama-sama dari Jogja. Selama pemasangan tenda, Om Taufik dibantu oleh founder kita, Om Jono. Om Jono ini adalah campers dari Solo, Jawa Tengah. Beliau juga merupakan pendiri atau founder komunitas Land Wolf Eucalypta Indonesia. Selain Om Jono, founder yang lainnya juga ada Om Hara, Om Ulfan, dan Om Taufik juga ya. Oke teman-teman, karena cuaca udah mulai mendung, kita pasang tenda dulu.
Karena tenda udah berdiri, saatnya untuk pasang terpal. Kita emang sengaja milih ukuran terpal yang lebih besar biar bisa dibentuk kolam di bagian ujungnya. Supaya pada saat hujan airnya tidak merembes masuk ke dalam tenda. Ada yang sama gak sih kayak kita berdua yang kadang suka berantem gara-gara pasang tenda? Berantem gimana cara meganginnya, gearnya mau dipasang di mana, atau ditaruh di mana. Kayaknya kalau nggak berantem saat pasang tenda itu kurang seru ya. Kalian bisa lihat kan tipe belakang tenda kita. Ini adalah Landwolf Eclipta Tunnel tipe upgrade yang udah ada pintu di bagian belakangnya. Karena di belakang tenda ini bisa dibuka, jadi di bagian belakang bisa difungsikan sebagai jendela juga. Sehingga membuat inner terbebas dari bau apek karena sirkulasi udaranya terjaga. Saatnya pasang velvet. Oh iya, velvet yang aku pakai ini bahannya ringan banget dan dia itu praktis banget cara pemasangannya. Cara pemasangannya juga mudah banget dan dapat menahan beban sampai 150 kg. Apalagi velvet yang satu ini sudah dilengkapi tas sehingga cocok banget dibawa kemana aja. Bagi kalian yang ingin kembaran velvetnya sama aku, silahkan kalian tulis di komentar, nanti aku share linknya ya. Biar semangat sambil kita pasang-pasang gear, dengerin dulu lagu dari Caknan Sinarengan, lagu favorit kita berdua. Oke. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.30 dan cuacanya sudah mendung, mari kita percepat penyusunan interior dalam tenda. Camilan yang kita bawa disponsori dari Snack Jogja, Snack Ori kiloan Jogja. Harganya murah tapi kualitasnya nggak murahan. Alhamdulillah akhirnya selesai juga pasang tendanya. Tepat di jam 16.40 kita selesai pasang tenda. Dan sekarang waktunya kita siapin buat makan karena perutnya udah mulai lapar banget. Oke, kita tunda dulu makannya ya, karena Om Topik harus menyelesaikan rilisan kaos
yang harus dibagi untuk peserta kembar supaya nanti malam kita bisa bersantai ria dengan tenang. Malamnya hujan. Sendok. Hujan-hujan. Makan gudeg. Dikarenakan off topic sedang rapat dengan founder dan panitia kembar yang lainnya, akhirnya aku memutuskan untuk keliling-keliling di area kamar mandi dan musola. Di sebelah kanan aku adalah area musola untuk sholat yang bersih dan nyaman banget dan udah disertai dengan keran untuk wudhu ya. Di sebelah kiri adalah area toilet yang dimana dibatasi antara area laki-laki dan perempuan dengan sekat dengan pintu masuk yang berbeda. Sebelum masuk ke toilet ada area khusus wudhu untuk putri dan ada 3 wastafel di depannya. Di dalam Prabu ini terdapat 6 toilet di dalamnya yang meliputi 2 toilet jongkok dan 4 toilet duduk. Kamu nggak perlu khawatir karena toiletnya itu bener-bener bersih dan wangi banget dan airnya juga jernih. Kalian bisa lihat sendiri kan kalau toiletnya bener-bener bersih. Banyak villa-villa sama hotel di depan sana dan kita campingnya di bawah sini. Lalu di sebelah kanannya itu ada playgroundnya. Gini. Keren banget dan view-nya itu bener-bener cakep.
jalan-jalan ke Telaga Sarangan. Banyak anak-anak motor. Setelah berkeliling di tepi telaga, akhirnya kita berhenti sebentar dan memutuskan untuk mencicipi sate kelinci khas dari Telaga Sarangan. Satu porsinya harganya cuma 20.000 aja dan kita makan berdua biar romantis. Buat kalian yang ingin main di Telaga Sarangan, rasanya belum afdol dan belum sah kalau belum nyobain sate kelinci di pinggir telaga kayak gini. Apalagi cobain sate kelincinya malam-malam kayak gini, dijamin jadi tambah romantis. Kita makan dulu ya. Halo, selamat pagi. Hari ini adalah hari kedua kita camping Kendalem Prabu. Pagi ini cerah banget, jadi kita bisa melihat dengan jelas Gunung Lawu yang ada di depan sana. Agenda kita pagi ini adalah trekking ke air terjun Tirtosari bersama peserta kembar yang lainnya. Sambil menunggu semua kumpul, aku mau santai-santai dan ngopi di depan tenda dulu. Aduh.
jalannya. Wah, mobil potongan rampung. Akhirnya, setelah mengalami kemacetan di jalan sekitar tepi telaga, kita sampai juga di tiket masuk air terjun Tirtosari. Tiket air terjun Tirtosari per orang dikenakan Rp7.000 dan untuk anak-anak di bawah 7 tahun gratis ya. Jarak dari tiket sampai ke air terjun sekitar 4 km yang bisa ditempuh dengan jalan kaki atau bisa menggunakan ojek. Kami memutuskan untuk jalan kaki karena ingin menikmati suasana alam yang ada di sekitar air terjun. Ayo ikuti kami ya. Capek? Enggak. Hampir seluruh peserta Kembar mengikuti trekking pagi hari ini ke air terjun Tirtosari. Kurang lebih ada 200 orang yang mengikuti trekking karena sudah gak sabar untuk menikmati suasana segar di air terjun Tirtosari. Sebelum mengunjungi air terjun Tirtosari, ada beberapa hal yang perlu kalian pertimbangkan. Disarankan memilih waktu yang tepat, terutama pagi hari ketika udara masih segar dan suasana masih tenang. Dan juga perhatikan perkiraan cuaca dan pastikan keadaan Anda dalam keadaan baik untuk menghindari masalah di dalam perjalanan. Jangan lupa pakai sepatu khusus trekking dan bawa bekal yang banyak ya. Di sepanjang perjalanan kita selalu berpapasan dengan kuda-kuda cantik seperti ini yang siap mengangkut penumpang ke Telaga Sarangan. Tak gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana, capek dek, enak dek. Kok malah nyanyi? Ternyata jalur yang kita lewati ini lumayan jauh dan lama banget. Jadi wajar kalau anak-anak balita kayak gini minta tolong papahnya buat digendong karena nggak kuat jalan. Iki kayaknya mau gini buri loh.
Kok iso dantekan gini? Oh. Iki pura-pura capek wah. Pura-pura capek. Sampai. Gimana ibu, capek nggak? Capek nggak? Enggak ya. Sampai di area jembatan ini kita sudah loyo banget karena kakinya sudah lumayan capek ya. Semangat. Tapi kita disemangati, katanya tinggal nanjak sebentar ke atas lalu sudah sampai di air terjunnya. Ayo semangat, semangat, semangat. Ternyata kalau trekking bareng-bareng kayak gini nggak kerasa tiba-tiba udah 6.000 langkah aja. Udah sejam perjalanan tapi kita belum sampai juga, tapi semangat masih tetap membara. Semangat! Capek. Istirahat dulu. Udara segar. Wah ini loh, Pak Lilik semangat ini. Sehat-sehat. Pura-pura capek dah. Iya, pura-pura capek. Turunnya susah nanti. Ternyata nanjaknya itu lumayan tinggi dan lumayan jauh, kurang lebih 1 kilometer jalan nanjak ke atas. Kita sempat berhenti berkali-kali karena Bening kecapean dan gak kuat kalau harus jalan ke atas lagi. Bener-bener pengalaman pertama buat aku dan Bening bisa trekking ke atas gunung kayak gini demi air terjun yang katanya bagus banget. Aku kasih Wah, saran mantap buat nih, kalian tanjakan yang nih. ingin naik ke air terjun ini, Air terjun. kalian harus siapkan sepatu khusus trekking supaya tidak licin di jalan. Wah, deh ada air terjun deh. Tuh. Kurus. Nanti sampai sana gendut itu. Apa sih air terjunnya? Cuma apa dek? Dek, air terjunnya apa dek? Bareng guys. Sampai atas nih. Nih, gimana? Kesan dan kesannya? Tapi puas, saya terjunnya bagus. Kalau kesini harus pakai sepatu
bener-bener buat trekking karena jalannya itu licin. Nah, pakai sepatu ini licin. Licin. Nah, keadaan habis hujan ya. Ya, bawa minum. Pakai sepatu buat trekking yang penting. View-nya. Setelah perjalanan panjang, kurang lebih 1,5 jam jalan kaki, ditambah tanjakan-tanjakan gemoy, akhirnya kita sampai juga di air terjun Tirtosari. Sungguh perjalanan dan pengalaman yang luar biasa. Alhamdulillah kita bisa sampai ke air terjun setinggi ini. Gimana kesannya? Keren, seru banget. Menurut tak? Ya, mantap. Oh, Kata-kata hari ini. jangan percaya sama kata-kata bentar lagi sampai. Di atas beli gorengan. Teh di sini rasanya seperti apa? Gimana, Dek? Mantap, Dek. Mantap sekali. Apa ya? Kodok. Gimana, enak naik apa enak turun? Oh, enak turun. Gimana, Dek? Enak turun, Dek? Enak ya, Mas? Enak turun? Kamu gelundung aja. Jalanan licin turunan. Kakinya harus bener-bener yang harus bener-bener sepatu buat trekking. Tapi pakai sepatu ini juga masih bisa sampai atas. Iya, soalnya ini bebatuan ya, jadi aman. Pakai sendal hiu. Bener yuk, semangat. Sendal hiu. Tahu kan, bener yuk, bisa sampai atas. Kan akhirnya turun. Turunan tajam. Naik turunnya boleh. Ini ada ini. Semuanya. Kita mau buat slime. Sedikit dulu juga boleh, sedikit dulu. Kita mau buat slime yang apa tadi? Original, ini udah ada pilihannya. Yuk, sedikit dulu boleh, sedikit aja. Nanti dicampur-campur lagi. Kita buat slime ya. Lalu, dah separuh ini kasih air ini. Yang Satu ya? iya.
Nih kasih air ini. Dia tuh Nanti pakai air ini dulu. Sedikit-sedikit aja. seberapa? Dibuka dulu, dibuka. Gimana caranya? Udah dibuka belum? Udah kan. Tadi ini yang aduk-aduk, ibu kasih air sedikit-sedikit. Yuk, di ini aduk. Ini Ya diaduk-aduk sedikit-sedikit sampai mengental. mental tuh kok gimana? Sampai kental gitu. Ini Iya, diaduk-aduk lagi sampai kental. Kita buat apa? lem. Kita buat apa, Cahayu? Lem. Lem. Gambar kita kali ini disponsori oleh Kim Stella Official, Sate Lemu, Kopi Suara, Merbabulan Kemset, Snow Air Mineral, owner pabrik tahu Laun Jaya, dan Dalam Prabu Sarangan. Ini tambahan buat kalian ya, dipanggil nggak apa-apa, biar panjang sebelumnya ya. Yang dipanggil Bu. Wes pecah. Tadi malam karena kecapean paginya habis trekking, jadi setelah acara hiburan kita memutuskan untuk langsung tidur. Pagi ini kita beli pecel yang ditawarin oleh ibu-ibu, satu porsinya cuma 5.000 aja. Kalau ditambah lauk telur puyuh kayak gini, harganya cuma jadi 10 ribuan aja. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Menurutku pecel ini enak, satu porsinya cuma 5.000 rupiah aja, udah ada tambahan kerupuk kayak gini. Untuk harga 5.000 rasanya lumayan enak karena cenderung ke asin dan pedas, dan teksturnya itu kasar, jadi rasa kacangnya itu lebih berasa.
Karena cuacanya sudah mendung, akhirnya kita putuskan buat buru-buru bongkar tenda biar nggak kehujanan. Lalu setelah itu kita mau Beli apa ini? lanjut jalan-jalan di sekitar telaga Namanya buat apa? beli oleh-oleh. Panjang-panjang namanya. Mana ini berapa nih Mbak? Hujan. Di telaga kondisinya hujan, mau jalan-jalan malah kehujanan. Jadi kita berteduh di depan kios. Emper. Sendal. Ini mas magetan ya, kulit. Jadi kalau yang mau nyari sendal kulit, terus satu kulit, ini khas Magetan tuh kayak gini, sendal kulit kayak gini, awet. Nyop di mana? Tak leboknya kan. Setelah diguyur hujan. Wah ini semangat nih. Loading dari atas ya seperti ini. Semangat pokoknya. Medekal. Cah belanja. Cah belanja. Belanja. Dapat murah bumbu pecel bumur. Bumbu pecel bumur 25.000 dapat 3. Halo, jadi hari ini kita sudah selesai dari belanja ya Yang ya, udah selesai belanja buat oleh-oleh, tapi malah kehujanan. Sekarang kita mulai OTW pulang jam 11.40. Kita mau pulang, doain supaya selamat sampai di jalan. Kita pulang dulu ya. Alhamdulillah perjalanan pulang ke Jogja diguyur hujan dan kita bisa sampai rumah pukul 17.30 ya teman-teman. Selesai sudah rangkaian camping Kebar Vol 6 kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa dukung dan tonton terus video kami agar kami bisa memberikan video-video menarik lainnya tentang perjalanan camping kami. Selamat menikmati dan sampai jumpa kembali.